On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa dan setanah air. Ini masih kita di segmen bincang-bincang tentang skuter. Hari ini saya sudah ditemani oleh teman saya, orang legendaris Regi kita Kopaja Ganbutu, Pak Kep. Ya. Ini kita mau ngobrol sedikit Pak Kep. Ini kan Ya, sekarang Vespa sudah banyak perkembangannya. Ya. Yang dulu klasik, sekarang ada modern. Ya. Pak pandangan Pak Kep tentang Vespa klasik dan modern di era ini seperti apa Pak? Oh, artinya dari segi apanya nih? Mungkin dari segi perkembangan apa ya, komunitasnya, terus mungkin seleranya orang zaman sekarang tentang Vespa ini kan seperti apa Pak? Itu kalau aku sih ya ini awal ya ini kalau mungkin kalau yang ini yang klasik katakanlah ini klasik lah ini kan biar enak. Ini klasik terus ini yang modern ya, yang ini Vespa modern. Mungkin apa ya kalau dari segi rasanya, Dari rasa naiknya itu lebih apa ya, kalau yang Matic nyoba sebentar tadi kan ya kayak lebih apa ya, balance gitu ya, lebih kayak motor-motor sekarang itu kan lebih balance. Kalau yang klasik itu kan kita yang imbangi gitu kan, biasanya kita yang imbangi karena memang mesin di kanan gitu kan. Kalau yang ini memang mesin di kanan, jadi kita harus agak imbangi ke kiri gitu kan. Itu kan lebih mungkin kalau tes rasanya, mungkin kalau yang udah biasa naik ini terus naik yang ini jadi kayak apa ya, atau mungkin badannya ya badannya yang perlu balancing lagi. Tapi kalau ngomong masalah apa ya, masalah perkembangannya dan lain sebagainya, mungkin orang-orang sekarang kenapa pilih Matic, kenapa pilih yang biasanya kan ada yang seneng Matic, mungkin dari ketersediaan onderdil, dari ketersediaan mungkin lebih simpel dan mungkin ada dealer resminya yang masih apa sampai hari ini ada gitu loh. Tapi kalau klasik kan lebih ke apa ya, lebih ke bengkel-bengkel yang bengkel komunitas atau bengkel-bengkel yang benar-benar tahu nih depannya kayak apa itu kan, mungkin itu sih kalau saya lihat. Kalau misalnya gini Pak, apa tuh Vespa Matic ini kan meskipun simple, tapi untuk trek tertentu itu masih kurang bandel, katakanlah untuk untuk shockbreaker depan ya, untuk Vespa LX seperti ini. Ini kalau menurut saya agak keras. Oh gitu. Agak keras. Jadi kalau untuk dibawa ke pantai, ke trek yang agak ekstrim, ini nggak recommended kalau menurut saya. Gitu. Kalau untuk yang Vespa seperti Vespa klasik menurut Pak Kep seperti apa Pak? Untuk dibawa ke jauh gitu. Kalau gini, kalau tadi cuma coba sebentar ya, mungkin informasi juga ini informasi, tapi bukan berarti apa ya, memang setiap produk mungkin ya beda generasi. Ini kan jauh, mungkin antara tahun ini sama ini kan beda jauh. Kalau menurut saya, kalau dulu saya pernah punya itu yang apa, sprint, tahun Vespa sprint ya, cuma klasik lah. Kalau model-model shockbreaker depan dan sebagainya kayak ya hampir sama sih, karena menurutku hampir sama. Jadi memang kalau untuk trek sing apa yang trek yang medan-medan terjal atau medan itu memang untuk seputar apa ya, seputar Vespa memang menurutku memang kurang. Artinya memang ini pun kalau yang pakai klasik pun juga ekstra hati-hati, betul gitu. Iya, karena memang satu ini pendek, ini bak mesinnya ini gak pendek kan, bak mesinnya pendek. Jadi memang mungkin settingnya dari sanonya, dari Eropa sana itu, dari Thailand memang settingnya untuk highway lah, itu untuk jalan-jalan yang aspal gitu kan. Oh, jadi ada kemiripan juga mungkin ya? Ya mungkin. Karena di untuk jalan-jalan di Itali, di Prancis kan mungkin nggak sama dengan trek jalan Indonesia ya, mungkin seperti itu, khususnya di sini ya, di pedesaan kayak gini. Tapi ya mungkin motor ini aja sama aku lahir kan udah jauh ini dulu ya, dari dulu kan. Jadi mungkin itu dulu mungkin keluar kayak gitu ya. Artinya memang motor ini memang khususnya skuter, artinya skuter itu memang untuk jalan-jalan perkotaan ya, mungkin settingnya memang untuk
atau tidak mungkin betul. Kalau menurut Mas Rofik ini apa kekurangan dan kelebihannya? Soalnya saya pernah pegangnya yang ini gitu kan, yang Vespa. Saya belum pernah pegang yang itu, tapi saya langsung pegang yang ini, Pak. Oh gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin di spare Spare ya. partnya agak mahal. Karena menurut mekanik saya itu untuk Vespa Matic itu seluruh partnya original Piaggio semua, Pak. Oh dari. Nggak ada yang KW. Oh ekspor Yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi contohnya saja untuk kabel gas, kabel rem ini harganya 160.000, Pak. Kabel gas kabel ya. Terus apa untuk yang lain-lain mungkin saya pernah dulu kecelakaan di sini untuk konusnya ini. Konusnya ada di bawah, Pak. Iya. Nanti konus itu sampai 350.000 lah. Itu untuk panas saja. Konus saja, konus pasarnya. Jadi relatif mahal. Terutama untuk benda resmi ya. Benda resmi itu harganya mahal. Jadi bagi kita untuk tulis ceritanya untuk karya-karya benda ya kita harus punya mekanik sendiri. Oh gitu. Nah, dan tidak semua mekanik di bengkel-bengkel itu bisa Vespa ya. Vespa Matic maksudnya. Ya. Jadi kita harus ke mekanik. Saran saya untuk teman-teman yang punya sepeda harus ke mekanik betul ngerti Karena kaitannya dengan itu ya, artinya dengan apa terlebih ini sudah tahun keluarannya terbaru dan artinya sistemnya juga transmisinya nggak sama dengan yang Jepang. Oh gitu. Jadi sistem permesinannya juga beda ya? Beda. Gitu. Ya kalau untuk servis klasik gimana? Kalau klasik ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk bengkel-bengkel tertentu ya, artinya memang kadang teman komunitas itu kan ada yang memang akhirnya ketika dia punya Vespa terus akhirnya punya, terlebih juga mungkin punya keterampilan di bidang mekanik, artinya mekanik mesin dan sebagainya, kan akhirnya riset mereka eksperimen dan lain sebagainya untuk memperbaiki di Vespa ini, Vespa klasik seperti ini. Jadi memang untuk spare part dan lain sebagainya mungkin relatif banyak ya tersedia ya, artinya memang kayak spare part mesin dan sebagainya itu tersedia. Cuma biasanya sih kalau ada yang benar-benar sulit dicari ya kita barter lah, artinya bukan barter, artinya kita cari barang second yang memang bisa untuk bisa di situ. Sebenarnya ada kesamaan juga, Pak. Untuk spare part seperti ini kadang untuk Matic itu kadang juga sulit. Oh gitu. Meskipun barangnya baru. Seperti contohnya dulu saya pernah kabel gas, terus fan belt pun saya sempat inden, Pak, untuk belinya. Fan belt itu harus inden. Karena tidak semua, pertama toko-toko ya, toko kita di daerah timur kita tuh untuk toko terat hampir dipastikan nggak punya. Kita harus inden dari Jakarta. Dan untuk Komnas, kembali ke Komnas dulu. Ini dulu saya pernah hubungi dealer ketika ini ada kerusakan. Itu dealer di Malang pun nggak punya, Pak. Komnasnya nggak punya. Jadi kita harus cari ke yang lain juga, maksudnya teman-teman komunitas yang punya itu ya, mungkin juga harus beli second juga mungkin juga kan, beli bekas yang mungkin yang bisa dipakai dia. Dan semuanya harus dilakukan Piaggio, nggak ada yang tembakan. Artinya mungkin atau gini ya, mungkin secara karena kan beda dengan motor-motor produk Jepang ya kan, karena mungkin pasar di Indonesia atau pasar khususnya di daerah ya yang seperti kita tinggal ini mungkin belum banyak peminat, belum banyak pengguna seperti itu ya, mungkin akhirnya juga kesulitan juga di underdeal ya spare part ya. Tapi kalau klasik, kalau Vespa klasik mungkin lebih terjangkau lah. Cuma sekarang memang artinya terkait dengan perkembangan sekarang, teman-teman sekarang itu kan lebih di-upgrade ya, artinya memang banyak spare part yang memang ada yang memang untuk spare part itu mereka pengennya yang ori dari Itali, itu ada juga yang ada yang memang harus inden dan lain sebagainya, itu ada. Cuma memang dari segi harga mungkin ada kesamaan, artinya memang dari segi price dan harganya itu memang memang cenderung lebih mahal daripada barang-barang yang tersedia di sini. Cuma sulitnya kalau model-model klasik seperti ini terus
tahun-tahun tertentu kan ada seri-seri tertentu Serinya juga, tertentu. ada seri-seri tertentu juga, cuma saya juga kurang begitu hafal tiba-tibanya. Mungkin ada beberapa part itu yang memang bener-bener ori dan dicari itu sulit, dan biasanya malah nemunya barang-barang itu kayak di teman-teman yang jual beli itu, beli apa spare part yang bekas atau apa itu kan biasanya malah ada, karena memang mungkin dengan teman-teman yang nyari itu berburu juga, dengan berburu spare part khusus ini kan seperti itulah. Oke, terus pakai untuk melihat komunitas nih sekarang kan, karena apa, model Vespa juga berkembang ke Matic dan Sofa Basic, ada komunitas Vespa Matic. Ini pandangan Pak Kem sebagai orang lama Vespa gimana sih Pak? Kalau untuk komunitas apa ya, kalau untuk komunitas semakin kesini itu semakin besar sih, semakin, kalau menurut pandangan saya itu semakin kesini pecinta komunitas khususnya Vespa itu semakin banyak, artinya tersebar di seluruh Indonesia atau di daerah pun juga semakin banyak dengan komunitas itu. Karena kembali lagi ke itu, kalau kita nggak ada komunitas, kalau kita nggak ada apa, terlebih kita seneng hobi dengan apa Vespa dan sebagainya, khususnya Vespa ya, artinya untuk barang-barang tertentu kalau dengan komunitas kita nyari lebih enak, kita nyari apa lebih enak, kita nyari tipe yang kayak gini, misalkan kita nyari apa spare part itu kan lebih mudah, artinya informasi itu lebih cepat didapat gitu lah, artinya barang-barang kan akhirnya jadi mudah, mungkin seperti itu. Sama dan mungkin untuk Vespa Matic ya, untuk berkomunitas itu juga lebih enak. Oh iya. Jadi kan karena nggak semua bengkel bisa, terutama untuk digital seperti kita. Betul. Jadi mungkin untuk informasi barang, terus untuk informasi servis lebih enak. Nah ya, karena tanpa apapun komunitas otomotif ya, karena kalau kita juga kita tidak apa bersatu dalam, artinya kita tidak bikin komunitas dan sebagainya, itu kan mungkin kelemahan kita ya, nyari tempat, nyari perlengkapan, terus ya mungkin itu bonus ya, tapi ya yang penting kan solidaritas itu dulu deh. Kalau kita bicara komunitas, yang penting rukun dulu, terus masalah yang lain-lain itu kan baru nanti ngikuti lah. Ini ada satu fenomena lagi, untuk Vespa cara modern ini kan mungkin juga banyak lah orang-orang baru yang suka Vespa tapi dia nggak berkomunitas. Ya betul. Nah terus ketika di jalan untuk ketemu di bel menengahi, itu pandangan Pak gimana Pak? Kalau itu gimana ya, kalau itu kan lebih ya, maka apa ya, kalau menurut saya memang ternyata fungsi komunitas itu baru kita kelihatan kayak gitu, baru kelihatan kayak kalau apa amal itu ada bedanya lah sih, kalau artinya bedanya kalau nggak berkomunitas sama nggak berkomunitas sama berkomunitas. Kalau berkomunitas itu mungkin satu, kalau kita nyapa misalkan ya, mungkin ada apa model-model sapaan tertentu itu, kalau mungkin dari komunitas mana, teman-teman komunitas mana itu kan tahu, dulunya tahu, passwordnya tahu gitu kan, maksudnya aku kalau ketemu teman sesama komunitas atau teman rekan-rekan bikers lainnya, mungkin ada kode-kode tertentu, artinya klik-klik tertentu lah yang bisa untuk connect itu, artinya untuk nyambung rasanya itu kan. Kalau bicara komunitas kita bicara orangnya, kalau memang ya kan, kalau tanpa kenal kan mungkin satu juga nggak kenal ya, mungkin ya nggak kenal apa itu, nggak kenal, kirain mungkin kalau sama-sama lewat jalan-jalan di jalanan, lebih jalan-jalan ramai itu kan mungkin nggak kenal atau apa, mungkin itu masuk ke situ sih, artinya kok nggak ada nilai tendensi negatif ya, aku mungkin karena belum kenal aja mungkin seperti itu. Artinya manfaat dari komunitas juga itu, artinya kan lebih saling kenal, ya. Jadi lebih enak ya kalau kita berkomunitas, maksudnya berkomunitas itu penting untuk apa, untuk juga itu kita lebih tersalurkan, artinya karena tidak menuntut kita kita apa ya, kita memang dituntut sih, kalau terlebih masalah tidak hanya motor-motor gini, mungkin ya komunitas motor apapun gitu kan. Artinya kalau kita nggak berkomunitas ya, ketika kita demen dengan motor-motor yang unik ini, kalau bilang kan ini unik banget gitu kan, unik banget, ini masih Vespa, belum ke komunitas motor Harley, belum komunitas motor kan juga tanpa komunitas, tanpa komunikasi, artinya saling memberikan informasi terkait
apa yang kita senangi, apa yang jadi kita kan juga kan sulit juga ya. Oke Pak Kep, terakhir mungkin pesan-pesan untuk teman-teman ekoturisme di saat-saat ini apa pesannya mungkin? Kalau hari ini ya, mungkin di saat kondisi kita kayak ini ya, artinya Indonesia juga masa pandeminya. Kalau kan teman-teman mungkin ya kebelet touring. Iya, ada. Pesannya seperti apa Pak Kep? Kalau pesannya sih tetap safety riding aja ya, artinya tetap safety riding, tetap rukun, tetap jaga persatuan dan kesatuan itu aja. Karena apapun yang terjadi, kalau kita kompak, kalau kita bersatu, kalau kita rukun, apapun bisa kita lewati. Ya kita tetap bisa kita lewati lah masa-masa seperti ini. Artinya kalau mau touring dan sebagainya tetap bisa, cuma memang untuk kegiatan yang sifatnya berkumpul dan rame-rame, terlebih kegiatan-kegiatan resmi itu sekarang diminit nggak oleh terlalu disia-siarnya banget lah, nggak boleh terlalu promonya, nggak terlalu dibumbungkan, nggak terlalu dibesar-besarkan. Kalau dulu ada event-event seperti Indonesia Skuter Festival dan lain sebagainya, terus ada acara anif di kota-kota mana itu kan mungkin untuk tahun-tahun 2 tahun terakhir ini kan mungkin belum boleh ya, karena memang mengingat kondisi hari ini kan memang belum bisa diajak ngobrol gitu. Tapi untuk rekreasi itu wajib, rekreasi itu sifatnya wajib, jadi kita nggak boleh stres, kita harus senang. Touring juga harus dijalankan ya. Itu touring harus tetap touring meskipun tidak bergerombol, meskipun harus kita taati protokol kesehatan. Artinya liburan harus, rekreasi harus, refreshing harus. Karena di masa sulit kalau kita otak kita sudah kita kadang-kadang betapa susahnya gitu ya. Mungkin itu sih pesannya. Jadi oke teman-teman, tadi obrolan kita dengan Pak Kep, vokalis Gabutu. Jangan lupa like, subscribe dan share video kita. Ikuti terus perjalanan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.